Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franklin Devito Dandel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada sejarah ISO, yang kedua itu ada sejarah standarisasi nasional Indonesia, yang ketiga itu ada ISO 22000 tahun 2005, yang keempat itu ada Badan Standarisasi Nasional. Bagian pertama itu sejarah ISO. Panjangan dari ISO ini yaitu International Standardization Organization. Nah, sebenarnya ISO ini awalnya tuh dari dua organisasi yang terpisah. Yang pertama itu United Nations Standard Coordinating Committee atau disingkat UNSCC, dan yang kedua itu ada International Federation of the National Standardizing Association atau ISA. Nah, di tahun 1946 ada 25 negara yang mengirim delegasi ke London untuk menghadiri Institute of Civil Engineers. Tujuan dari delegasi ini ya untuk mendirikan sebuah agen internasional, yang dimana fungsinya itu supaya terlahir standar industri yang bisa dijadikan acuan secara internasional. Nah, ketika delegasi dari 25 negara tadi telah terkumpul, itu barulah didirikan ISO di tanggal 23 Februari di tahun 1947 yang langsung mulai bekerja. Selama 6 dekade ISO ini bekerja, ISO ini melahirkan 16.500 standar. ISO juga dikatakan sebagai penghubung, karena ISO ini menghubungkan 157 lembaga standar nasional yang ada di negara yang ada di dunia. Nah, letak dari kantor pusat ISO ini ada di Jenewa, di negara Swiss yang non pemerintahan. Tapi ada banyak lembaga pemerintahan dan swasta bernaung di bawah ISO. ISO ini didirikan untuk membuat standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan, dan kesehatan lingkungan. Kalau ada yang ingin mengurus ISO, bisa minta bantuan jasa pengurus ISO di jasaiso.id. Nah, selanjutnya di bagian 2 itu ada sejarah SNI atau Standarisasi Nasional Indonesia. Nah, SNI ini yaitu standar yang ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan berlaku secara nasional. BSN atau Badan Standarisasi Nasional ini adalah sebuah lembaga pemerintah yang non-kementerian Indonesia, yang dimana tugasnya ini untuk mengembangkan serta melakukan pembinaan kegiatan standar di Indonesia yang berpedoman di Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 mengenai standarisasi nasional. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSN ini ada dua bidang yang melakukannya. Nah, bidang yang pertama itu bidang akreditasi. Bidang akreditasi ini dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional, disingkat KAN. Tugasnya ini untuk menetapkan dan memberikan pertimbangan serta saran akreditasi pada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Nah, bidang yang kedua itu di bidang standar nasional. Bidang ini dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk satuan ukuran. Nah, tugas KSNSU ini itu untuk memberikan pertimbangan dan saran untuk Badan Standarisasi Nasional tentang standar nasional untuk satuan ukuran, yang tujuan utamanya itu untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dengan pelestarian lingkungan. SNI yang secara nasional ini cuman ada satu-satunya di negara Indonesia. Nah, dalam perumusan SNI ini oleh panitia teknis dilakukan dengan memenuhi WTO Code of Good Practice, yaitu yang pertama itu ada openness atau keterbukaan, supaya semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standarisasi nasional Indonesia.
Nah, yang kedua itu ada transparansi atau transparansi, yang dimana supaya ini semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya, dan juga supaya bisa dengan mudah memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI. Yang ketiga ini ada konsensus dan impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Rumusan yang ketiga ini supaya semua stakeholder ini dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan dengan secara adil. Yang keempat itu ada effectiveness dan relevance atau efektif dan relevan, supaya dapat memfasilitasi perdagangan. Hal ini karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima itu coherence atau koheren, di mana pengembangan standar internasional supaya perkembangan pasar di negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global, dan juga supaya memperlancar perdagangan internasional. Nah, rumusan yang terakhir itu ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Nah, rumusan yang terakhir itu ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Nah, berdimensi pembangunan ini supaya dapat memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya asing perekonomian nasional. Selanjutnya di bagian 3 itu ada ISO 22000 tahun 2005. ISO 22000 ini tentang perkembangan industri pangan dewasa yang meningkat dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut ditemui adanya masalah yang berkaitan dengan foodborne illness atau penyakit yang disebabkan karena makanan. Nah, di Eropa dan Amerika permasalahan ini telah diantisipasi dengan menerbitkan suatu metode untuk melakukan risk analis atau analisa risiko terhadap bahaya yang disebabkan oleh makanan dalam proses penyediaannya. Metodenya itu disebut HACCP, Hazard Analysis dan Critical Control Points. Dan jika ada organisasi yang menjual produknya di Eropa dan Amerika, mereka wajib memenuhi persyaratan tersebut. Ada sistem baru yang mencakup HACCP dan ISO 9001, serta beberapa sistem lain yang sejenis dari standar berbagai negara di Eropa dan Amerika. Nah, ini bisa jadi solusi bagi banyak industri yang melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika, yang dimana selama mereka menghadapi banyak persyaratan dari berbagai negara yang masing-masing menetapkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan negaranya, sistem ISO 22000 ini penyusunannya dimulai sejak Juni 2002 dan diterbitkan pada akhir tahun 2005. Ruang lingkup dari ISO 22000 ini lebih luas dari HACCP, di mana ISO 22000 ini diterapkan pada keseluruhan rantai makanan, baik untuk food maupun feed atau pakan ternak, dari hulu produk hingga ke hilir produk, mulai dari farm, pertanian atau peternakan, hingga makanan siap saji. ISO 22000 ini standar elemennya memungkinkan organisasi atau industri melakukan sebuah perbaikan yang berkesinambungan atau continual improvement, sekaligus menjamin keamanan produknya untuk dikonsumsi. Nah, pada bagian 4 itu ada Badan Standarisasi Nasional dan BPPOM. Nah, BSN ini melakukan suatu pembinaan pemenuhan standar keamanan pangan penerapan SNI kepada UMKM pangan
mulai dari penyiapan infrastruktur yang sesuai standar keamanan pangan, cara pengolahan pangan yang baik, dan pemenuhan produk sesuai SNI, sampai fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI. Juga bekerjasama dengan BPOM dalam pengurusan MD. Upaya ini supaya dapat diharapkan untuk memudahkan UMKM agar bisa menghasilkan produk yang aman dan mutunya itu bisa berdaya saing yang tinggi. UMKM yang telah merasakan pembinaan bersama itu dilakukan oleh KKP, BPOM, dan GSN adalah Civic Sakana Indo Prima yang merupakan unit pengolahan ikan binaan sinergis dari KKP, BPOM, dan GSN. Nah, Civic Sakana Indo Prima ini mengawali usaha dari skala yang kecil dan kini telah naik kelas dan telah memiliki pasar yang luas dan memiliki volume produksi yang tinggi setiap bulannya. Civic Sakana Indo Prima ini berhasil mendapatkan sertifikasi secara bertahap, mulai dari SKP, halal, tanda SNI untuk bakso ikan, SNI 7266 di tahun 2014 bakso ikan, MD untuk produk kotak-kotak ikannya. Saat ini Civic Sakana ini dalam proses menambah ruang lingkup agar produk nugget ikan dapat ber-SNI. Nah, manajer Civic Sakana Indo Prima Santos ini dia menyatakan dukungannya terhadap sinergisitas 3 instansi pemerintah. Bagi dia, pembinaan dari pemerintah untuk UMKM ini kepada perusahaannya dapat dirasakan. Nah, kata Santoso, sampai sekarang pertumbuhan penjualan sangat terlihat. Distribusi produk Sakana ini telah menjangkau pasar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, apabila KKP, BSN, dan BPOM bisa bersinergi dengan baik mengelola potensi UMKM produk olahan ikan yang demikian besar ini bisa menjadi gerakan luar biasa yang akan membangkitkan ekonomi dan meningkatkan gizi masyarakat. Senada dengan Nilanto, Direktur Surveilan dan Keamanan Pangan BPOM, Halim Nababan berharap potensi UMKM pangan yang besar ini dapat mengawal pasar produk pangan dalam negeri. Jangan sampai pasar kita direbut orang. Kemudian terakhir itu ada 10 contoh produk Indonesia yang sudah berlabel SNI. Yang pertama itu ada air mineral alami SNI 6242 tahun 2015. Yang kedua itu ada garam konsumsi beriodium SNI 01 3556 tahun 2000. Yang ketiga ada minyak goreng sawit SNI 3709 tahun 2019. Yang keempat kopi instan SNI 2983 tahun 2014. Yang kelima ada tuna dalam kemasan kaleng SNI 8223 di tahun 2016. Yang keenam ada sarden dan makarel dalam kaleng SNI 8222 di tahun 2016. Yang ketujuh ada tepung terigu sebagai bahan makanan SNI 3751 tahun 2009. Yang kedelapan itu ada gula kristal bagian 3 putih SNI 3140 3 tahun 2010, AMDI 2011. Yang ke-9 ada kakao bubuk SNI 3747 tahun 2009. Dan yang terakhir itu ada biskuit SNI 2973 di tahun 2011. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan.
Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Franklin Divtu Dandel mengucapkan terima kasih.